Novel saya Kabur dari Onrus pertama kali diterbitkan oleh koran Republika pada tahun 1997. Judulnya Pelarian Onrus. Bagaimana kondisi Pulau Onrus itu tertera di dalam foto ini. Pulau Onrus, pulau sekitarnya, ada bangunan-bangunan. Dulunya memang ini sebagai bengkel kapal. Dia juga pernah berperan sebagai lokasi penempatan jemaah-jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci. Novel Kabur dari Onrus menceritakan seorang tokoh utama bernama Dulpatu. Mengapa dia sampai di Onrus? Dia sampai di Onrus karena perbuatannya yang tidak disengaja. Maksudnya, waktu berada di Sulawesi, kampung halamannya, dia belajar pada seorang ulama. Begitu bagusnya dia belajar, mendapat pujian, sehingga dia akan dijodohkan dengan putri ulama tersebut. Banyak pemuda-pemuda lainnya yang ingin juga mendapatkan simpati dari putri sang ulama, tetapi semuanya itu tidak bisa disaingi karena Dulpatu memang kesayangan ulama tersebut. Karena iri dari para pemuda, seringlah Dulpatu itu diremehkan oleh mereka. Salah seorang malah begitu keterlaluan meremehkan, bahkan menghina. Dikatakan bahwa Dulpatu, orang miskin, tidak patut menjadi istri sang ulama. Berkali-kali perkataan tersebut diucapkan oleh pesaing-pesaing dan juga pemuda yang paling iri. Karena dia tidak tahan diremehkan, malah dihina, pada suatu hari dia tidak bisa menahan diri. Dia terpaksa menunjukkan bahwa dia juga seorang jantan. Maka penghina Dulpatu tersebut diajak berkelahi dan saingannya tewas oleh Dulpatu. Dulpatu terpaksa dihukum. Apa hukumannya? Apalagi berkaitan dengan pembunuhan. Hukumannya tidak lain harus ke penjara. Tetapi bukan penjara biasa. Penjara tersebut berada di luar Pulau Sulawesi, tepatnya di Nusa Kambangan. Oh, begitu takjub dan takut sekali Dulpatu mendengar Nusa Kambangan. Dengan naik kapal, dia dibawa ke Pulau Nusa Kambangan yang terpencil dan seram itu. Sayangnya dia tidak begitu lama tinggal di Pulau Nusa Kambangan. Bagi pemerintah waktu itu, pemerintah Belanda, tidak patut Dulpatu itu ditaruh di Nusa Kambangan. Dia harus dipindah ke tempat lain. Pindahan tersebut tidak lain adalah Pulau Onrus. Pulau Onrus di Kepulauan Seribu. Waktu itu Kepulauan Seribu adalah milik dari Kesultanan Banten. Tapi karena VOC atau company waktu itu sudah mengadakan kontrak sewa, maka Pulau Onrus dan Kepulauan Seribu lainnya itu berada di bawah sewaan company. Di antaranya Pulau Onrus itu. Disitulah penjara Dulpatu. Kedatangan Dulpatu di Pulau Onrus, di penjara yang menyeramkan juga, disambut oleh kawan-kawannya sesama tahanan.
sambutan terhadap Zulpato bukan dengan salam yang meriah atau ramah, tapi justru dia dikeroyok, dikerubutin, dikumpulin, dipukulin sampai lebur mukanya itu. Itu tidak lain adalah sambutan yang ramah dari para tahanan di Pulau Onrus. Selain itu, Zulpato juga menghadapi sipir-sipir yang berkuasa sekali di Pulau Onrus itu. Sipir-sipir itu bukan orang biasa, tapi dia adalah bekas serdadu-serdadu company. Oh, mereka sangat kejam. Zulpato tidak terlepas dari kekejaman para sipir orang-orang company itu. Salah satu sipirnya bernama Sersan Yance. Sersan Yance begitu terkenalnya. Dia biasa menggunakan pistolnya. Zulpato disuruh berdiri, di atasnya dipasangkan apel. Dalam jarak yang tidak begitu jauh, Sersan Yance menembak ke arah Zulpato. Tentu saja sangat ketakutan Zulpato itu. Bagaimana kalau misalnya tembakan Sersan Yance tidak tepat? Dia bergetar, tetapi Sersan Yance hanya tertawa-tawa saja. Dia bilang, Zulpato, Zulpato, siap kamu ya? Siap Sersan. Ya, sekarang terimalah ini hadiahku. Tembak dia pakai pistol. Dah. Mati aku, pikir Zulpato. Ternyata yang kena sasaran adalah apel itu. Zulpato ketika itu juga disalami oleh Sersan Yance. Kamu hebat Zulpato, kamu selamat di sini. Sejak sekarang kamu selalu jadi pengawasanku. Zulpato dengan para tahanan lainnya telah disumpah oleh supir penjara. Tiap pagi setelah bangun dari tidur, mereka digiring dari selnya masing-masing dan di hadapan Sersan Yance dan juga sipir-sipir lainnya, mereka mengangkat sumpah. Demikian bunyinya. Saya orang hukuman, dengan ini sungguh-sungguh berjanji bahwa saya akan menjadi baik-baik kembali, bersikap ramah, bersopan santun, suka tolong-menolong, melaksanakan kewajiban dan kerja sungguh-sungguh. Kalau saya teledor, demikian juga kawan-kawan lainnya juga teledor. Kalau saya membantah perintah, kawan-kawan lain juga membantah perintah, melawan dan melakukan kejahatan lagi di penjara ini, kami semuanya rela dihukum lebih berat sampai jenis kesalahan yang saya lakukan, yang kami lakukan bisa berubah menjadi baik. Demikian janji kami. Di dalam novel Kabur dari Onrus ini diceritakan juga siapa sebenarnya pimpinan penjara di Pulau Onrus. Pimpinannya bernama Menir Mikhil. Dia orang yang ramah, tetapi juga memendam rahasia. Dia sebenarnya menyelidiki siapa sebenarnya Zulpato itu. Agar Zulpato ini bisa lebih jelas keterangannya, sering Zulpato itu diajak masuk ke ruangan tempat kerja Menir Mikhil. Ke tempat kerja itu bukan hanya datang, tetapi dia juga memenuhi keinginan Menir Mikhil, yaitu memasakkan makanan yang disukai. Mengapa begitu? Karena Zulpato juga pernah bertugas di dapur bersama kawan-kawan lainnya. Akhirnya dia bisa tahu bagaimana membuat masakan yang enak-enak. Menir Mikhil tahu makanan yang dibuat oleh Zulpato itu begitu lezatnya,
Jadi pada suatu hari dia menyuruh Tulpato pergi ke laut, carikan ikan yang enak, yang gemuk, nanti kamu masuk untukku. Siap Menir, siap. Begitulah Tulpato akhirnya selalu akrab karena membawa ikan-ikan dari laut yang amat digemari oleh Menir Mikil. Menir Mikil itu orang yang lucu. Sebagai bos, dia memang bisa berbuat apa saja, tidak ada yang bisa melarang. Walaupun begitu, lama-lama kalau terus di pulau, dia bosan. Bisa mati kutu dia. Oleh karena itu, dia pada tiap Jumat malam atau mulai dari Sabtu pagi meninggalkan Pulau Onrus. Dia naik kapal menuju ke kota Batavia. Jadi dengan naik kapal kemudian mendarat di pelabuhan Batavia, nama itu belum ada nama Sunda Kelapa. Dari situ dia pergi ke pusat kota. Waktu menjelang senja, dia sudah makan lebih dahulu di restoran favoritnya. Setelah makan, dia pergi ke Showberg. Showberg adalah gedung pertunjukan yang menyuguhkan kesenian impor, bukan impor, kesenian asli dari negeri Belanda. Ada opera, penyanyi-penyanyi, penari-penari dari negeri Belanda yang cantik-cantik. Di situ Menir Mikil mendapat hiburan. Kalau Menir Mikil tiap malam minggu bersenang-senang di kota Batavia, menonton pertunjukan di Showburg atau gedung kesenian Batavia pada zaman itu, para tawanan di Pulau Onrus juga tidak ketinggalan mendapatkan hiburan oleh Sersan Yance yang memotori hiburan untuk para tahanan. Pada suatu hari mendatangkan rombongan kesenian dari Tangerang. Mereka terdiri dari pemain-pemain musik tradisional dan juga penari-penari dan juga pelakon-pelakon di dalam cerita singkat. Tentu saja para tahanan di Pulau Onrus sangat gembira. Mereka kan selalu mengerjakan rutin yang sangat membosankan. Dengan adanya para seniwati yang cantik-cantik, mereka tentu saja amat gembira mendengarkan suara-suara mereka yang merdu. Begini, mereka salah satu dari penari tersebut mengatakan, "Jika tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari, jika tidak karena Tuhan, tidaklah saya datang kemari." Orang-orang hukuman senanglah. Terima kasih karena kami di sini yang kakak-kakak ini, maka nona ini datang kemari. Ya. Jadi kawan nona itu melanjutkan lagi lagunya sebagai berikut. Terang bulan sorotnya teduh, saranglah tawon di samping rumah. Kalau sebulan saya lah tunggu, kalau setahun lama terlalu. Mereka berkata demikian dengan gembiranya melonjak-lonjak rame. Kalau padi, bilanglah padi, boleh saya menari dulu. Kalau jadi, bilanglah jadi. Ayo udah, bosen bang. Ayo bosen, janji melulu. 1, 2, si kuda lari tidak sama kuda yang belang. 1, 2, gampang dicari, tidak sama adik seorang. Wah, pantun-pantun begitu bergetar. Dan para tahanan begitu tidak akan melupakan kedatangan seniman-seniwati yang berkunjung ke Pulau Onrus. Sesuai dengan judul novel ini, Kabur dari Onrus,
tentu saja berpengaruh pada diri Dulpato. Apakah dia akan terus tetap tinggal di Pulau Onrus? Seperti orang-orang lainnya, dia juga amat sangat bosan. Oleh karena itu, Dulpato sering setelah kurvi, dia ke pantai Pulau Onrus. Dia mempelajari bagaimana Pulau Onrus ini sehari-harinya, waktu siangnya, waktu sorenya, dan juga malamnya. Dia pelajari mulai dari riak-riak kecil sampai ke ombak-ombak, sampai kepada gelombang-gelombang, sampai kepada angin yang keras. Nah, dia punya pikiran, bagaimana kalau aku mencoba lari? Lari dari mana? Ya dari laut. Jadi berenang. Ya tidak berenang kan jauh. Harus pakai akal. Apa akalmu kira itu? Saya mau mengumpulkan sabut-sabut kelapa. Sabut-sabut kelapa dengan kelapanya yang sudah kosong isinya, saya ikat-ikat, saya ikatkan juga ke badan saya. Pada saat ada ombak yang bagus, saya menjebol di situ. Saya terus dibawa oleh arus laut. Akhirnya begitulah, saya bisa terlepas dari kawan-kawan yang masih di dalam penjara. Saya berada di tengah laut. Setelah beberapa jam, hampir senja, saya sampai di daratan. Apa yang terjadi? Ternyata di situ sudah ada polisi-polisi tahanan. Dulpato, kamu lari ya? Mau coba-coba mati ya kena pelor ini? Tidak bisa berkutik Dulpato. Dia ditangkap. Dia dimasukkan kembali ke tahanan Pulau Onrus. Pantare. Waktu terus berjalan. Sejarah juga tidak akan menetap di satu tempat. Suasana yang semula aman damai di Hindia Belanda, di mana Belanda memegang peranan penting di dalam pemerintahan, tahu-tahu juga menghadapi suasana yang lain dari yang lain, yang baru sama sekali. Kalau di Eropa terjadi perang antara Jerman dengan lawan-lawannya, di Pasifik, di Asia Tenggara, di Indonesia termasuk, yang berperan adalah Jepang. Para tentara Jepang melawan Amerika, melawan Australia, melawan Inggris. Ternyata Jepang sudah berhasil menundukkan Pearl Harbor di bawah pimpinan Laksamana Yamamoto. Jenderal-jenderalnya menguasai pulau-pulau di Asia Tenggara, termasuk di Jawa, termasuk Batavia. Oleh karena itu, pejabat-pejabat tinggi Belanda, termasuk jenderal-jenderalnya, termasuk juga nyonya-nyonya besarnya, semuanya tunduk pada Jepang. Mereka menjadi tawanan. Dan dikemanakan mereka? Sebagian besar dari mereka dibawa ke Pulau Onrus. Di sana menjadi tawanan. Kalau dulu Sersan Yance sebagai sipir yang suka menghukum, sekali ini waktu Jepang berkuasa, Sersan Yance dengan petugas-petugas serdadu Belanda lainnya juga menjadi tawanan di Pulau Onrus. Yang berperan kemudian adalah Sersan Jepang Yamato dan juga Sersan Gucci. Dialah yang akhirnya membalas kelakuan-kelakuan yang pernah dilakukan oleh sipir-sipir Belanda, termasuk Yance. Dia diancam dengan samurai. Dia juga diancam dengan pistol. Di kepalanya ditaruh apel. Dengan tenangnya Sersan Gucci mengarahkan pistolnya ke arah kepala Sersan Yance. Ditembaklah Sersan Yance. Ternyata yang kena juga apelnya. Walau begitu, Sersan Yance pingsan dia. Dia ketakutan. Dia merasa berdosa dulu pernah berbuat
hal yang sama kepada tawanan-tawanan Pulau Onrus. Kemudian nyonya-nyonya besar yang dulunya hidup mewah juga sangat sedih. Mereka jadi sangat merana, pakaiannya compang-camping, harta bendanya pakaian-pakaian yang mewah, harta perhiasan dan lain-lainnya ditinggalkan begitu saja, dan mereka merana di Pulau Onrus. Dulpatu melihat situasi yang berubah, timbul kembali idenya untuk kabur dari Pulau Onrus. Seperti teori yang pernah dilakukan, dia menggunakan kelapa yang digabung-gabungkan menjadi satu, termasuk dengan pelepah-pelepahnya. Dia ikatkan ke badan dan dia mengambang di bawah arus menuju ke arah barat, tidak lain ke arah Tangerang. Di sana dia bisa mendarat karena badannya legam jadi hitam yang semuanya putih bersih. Itu disangka oleh orang-orang sekitar sebagai nelayan. Dulpatu masuk ke warung, di situ dia makan. Oh, lezatnya, tidak ada makanan yang selezat ini di Pulau Onrus. Dia makan dengan lahap. Di situ pula dia bertemu juga dengan seorang wanita. Langsung dia berkenalan dengan baik. Setelah akrab, dia meminta perempuan tersebut menjadi istrinya. Diterimalah Dulpatu sebagai suaminya. Tidak lama kemudian, entah siapa yang memberitahu, tahu-tahu dia ada petugas lagi dari tahanan Pulau Onrus yang di bawah Jepang. Dulpatu ditahan kembali dan juga pulang lagi ke Pulau Onrus. Di mana perang itu yang menguntungkan? Tidak ada perang yang menguntungkan. Semuanya merugikan. Armada Jepang yang semula unggul, tahu-tahu juga mengalami kemunduran. Waktu itu Jepang tentu saja bersekutu dengan orang-orang Jerman. Jadi di Pulau Onrus tidak ada tawanan orang Jerman. Semuanya diselamatkan oleh pasukan Jepang. Mereka dibawa ke kapal, bermaksud diungsikan ke Eropa biar kembali lagi ke Jerman, karena di sana Jerman berperang. Di dalam kapal terdapat ahli-ahli berbagai ilmu orang-orang Jerman, antara lain Walter Spies, pelukis yang terkenal di Bali. Tahu-tahu kapal yang mengangkut para ahli dan seniman-seniman itu kena bom. Yang mengebom siapa? Yang mengebom juga kapal Jepang sendiri. Mereka salah, disangkanya itu kapal pelarian milik orang-orang Belanda. Dan begitu tenggelamlah kapal tersebut, dan Walter Spies juga ikut jadi korbannya. Semuanya itu seperti sebab dan akibat. Juga mungkin itu karma. Kalau dulu sebelumnya Jepang itu mengobrak-abrik pihak musuhnya, beberapa tahun kemudian, tidak sampai 3 tahun, kembali dibalas. Jadi Jepang juga diobrak-abrik. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Seketika seluruh pasukan Jepang takluk pada sekutu. Tentu saja Dulpatu melihat situasi yang sangat berubah. Dia mendengar kalau hari itu Indonesia sudah diproklamasikan sebagai negara merdeka pada tahun 45. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Begitulah akhir dari 17 Agustus tahun 1945. Dulpatu tidak mau tetap tinggal di Pulau Onrus. Dia juga pakai kapal
pergi meninggalkan pulau menuju ke kota Batavia. Kota Batavia waktu itu ketika menjadi nama Jakarta. Dia pulang ke kampungnya, dia mencari istrinya. Ternyata istrinya sudah tidak ada, entah kemana. Rumahnya juga hancur berantakan. Wah, repot ini. Dia akhirnya bertemu dengan kumpulan masyarakat. Mereka menegur Dulbatu, Bung, ayo ikut. Loh, kemana? Ayo ikut. Ini ada seragam untuk kamu. Seragam apa? Kamu jadi tentara sekarang. Aku jadi tentara. Iya. Terus kemana? Kita naik truk aja. Kemana? Ke Jogja. Ada apa ke sana? Kita bertemu dengan presiden kita, Bung Karno. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Begitulah akhirnya Dulbatu dengan kawan-kawannya menjadi tentara Indonesia. Hidup